Baik Mbak, silakan diri terlebih dahulu ya. Baik, selamat pagi Mbak Selvi. Bagaimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar Mbak, tapi ya di jalan tadi sedikit agak panas aja. Ya Mbak ya, cuaca Salatiga akhir-akhir ini memang panas sekali. Sebelumnya apakah sudah sarapan Mbak Selvi? Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nabil sebagai konselor Selvi pada sesi konseling hari ini. Dan sesi konseling hari ini akan dilakukan atau dilaksanakan selama 60 menit. Dan semua yang Mbak Selvi ceritakan hari ini akan saya jaga kerahasiaannya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Selvi terlebih dahulu? Baik, jadi kita langsung mulai sesi konselingnya ya Mbak Selvi. Sebelumnya, apakah Mbak Selvi pernah mengikuti sesi konseling? Belum, ini baru pertama kali. Baik, jadi nanti sangat wajar jika Mbak Selvi mungkin merasa gugup ketika melakukan sesi konseling ya Mbak Selvi. Iya, ini saya juga sebenarnya agak gugup sebenarnya. Tidak apa-apa ya Mbak Selvi merasa gugup karena sebelumnya juga sering terdapat konselor yang merasa gugup ketika melakukan konseling. Baik, Mbak Selvi memutuskan untuk datang ke saya hari ini melakukan sesi konseling. Jika ada yang ingin Mbak Selvi sampaikan atau ada unek-unek dari hati yang ketika Mbak Selvi mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Baik, saya akhir-akhir ini merasa semakin kurang percaya diri. Tidak percaya diri seperti apa Mbak Selvi mungkin bisa diceritakan? Saya merasa takut untuk berbicara di depan orang baru. Terus saya merasa takut dan was-was akan penolakan lagi dan nggak disukai sama orang sekitar saya. Baik Mbak Selvi, apakah perasaan tersebut hanya datang di situasi tertentu saja atau mungkin terjadi setiap hari Mbak Selvi? Bisa di situasi tertentu sih Mbak, kayak waktu ada tugas kelompok atau saya harus presentasi seperti itu. Jadi Mbak Selvi merasa takut untuk menunjukkan diri Mbak Selvi ya? Iya, saya kayak merasa nggak berani buat tampil di depan gitu. Mungkin bisa diceritakan kira-kira sejak kapan perasaan itu muncul Mbak Selvi? Perasaan itu muncul sejak saya masih SMP sih Mbak. Dulu saya SMP itu tuh bilang kayak saya tuh pendiam, aneh, terus kayak susah diajak bergaul seperti itu. Terus juga kayak sering diejek-ejek oleh mereka. Baik, dari kejadian tersebut, kejadian apa yang paling Mbak Selvi ingat? Saya pernah ditertawakan di depan teman-teman saya saat saya maju di depan. Terus juga kayaknya kayak diejek-ejek gitu Mbak. Jadi itu cukup menempel dalam pikiran Mbak Selvi ya. Dalam waktu itu, saat kejadian itu berlangsung, apakah ada teman atau seseorang yang mungkin mendukung Mbak Selvi? Jadi saat itu tuh nggak ada yang bela saya Mbak. Jadi saya tuh kayak nggak punya teman atau orang yang bisa melindungi saya saat kejadian itu.
berat sekali ya Mbak Selvi melewati hari-hari tersebut sendirian. Iya Mbak, sangat berat. Baik, ketika Mbak Selvi mengingat pengalaman itu kembali sekarang ini, apakah masih terasa perasaan Mbak Selvi yang terjadi saat itu? Masih, dan saya juga kayak sering terbayang-bayang akan kejadian itu. Kayak saya tuh juga merasa takut kejadian itu tuh bisa terjadi kapan aja atau terulang kembali. Jadi apakah pengalaman masa lalu itu sekarang menghantui Mbak Selvi di kehidupan sekarang, seperti mempengaruhi kehidupan Mbak Selvi dalam berkegiatan atau bagaimana? Iya Mbak, itu mempengaruhi kehidupan saya sekarang. Saya juga kayak merasa takut, kadang juga kayak merasa minder, gak percaya diri gitu Mbak, buat kayak bersosialisasi dengan teman-teman saya. Baik Mbak Selvi, dalam masa sekarang ini apakah ada orang atau teman yang menemani Mbak Selvi ketika pengalaman tersebut muncul kembali? Setidaknya ada beberapa sih kayak teman kos yang biasanya tuh ngajak saya bercerita atau sekedar kayak diajak makan bareng seperti itu. Terus ada juga teman kelas saya yang kayak ngajak saya buat ngobrol, ngajak saya buat ngerjain tugas bareng seperti itu. Baik, kalau begitu bagaimana perasaan Mbak Selvi ketika melihat mereka berbuat baik kepada Mbak Selvi? Saya senang banget sih Mbak, tapi jujur dalam hati saya tuh juga takut Mbak, dan khawatir mereka tuh bakal berubah atau mereka bakal menjauhi saya kalau saya udah kenal mereka tuh lama. Jadi ada perasaan sulit percaya kepada orang baru ya dalam diri Mbak Selvi. Iya Mbak, benar banget. Saya takut mereka itu berubah. Baik, kalau kita lihat ya, jadi Mbak Selvi masih berpikir bahwa orang akan mengajak Mbak Selvi kembali ya. Iya Mbak. Hal tersebut sering terjadi karena disebabkan oleh pengalaman sebelumnya ya Mbak Selvi. Dan kira-kira apa yang Mbak Selvi rasakan ketika hal tersebut terjadi Mbak Selvi? Saya nggak tahu sih Mbak, tapi mungkin kayak apa yang mereka sampaikan atau yang mereka ucapkan itu tuh benar atau sesuai dengan keadaan saya. Baik Mbak Selvi, tadi kan Mbak Selvi sempat mengatakan bahwa anggapan terhadap Mbak Selvi itu tuh benar. Padahal kan belum tentu Mbak Selvi. Bisa saja apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan diri Mbak Selvi tersebut. Baik Mbak Selvi, jadi dari apa yang Mbak Selvi ceritakan hari ini yang mungkin harus diubah adalah pikiran-pikiran Mbak Selvi akan penolakan tersebut. Dan pikiran Mbak Selvi mengenai semua orang tidak baik atau akan mengejek saya tersebut perlu diubah ya Mbak Selvi. Jadi saya harus merubah pikiran negatif saya itu ya. Iya betul sekali. Dan saya memiliki saran yang mungkin bisa Mbak Selvi lakukan ya. Iya Mbak, apa yang Mbak sarankan kalau mau tahu? Nah, yang pertama Mbak Selvi bisa mencoba untuk menuliskan pikiran negatif Mbak Selvi terhadap orang-orang baru atau lingkungan baru itu ke dalam tulisan, bisa di buku, bisa di HP, seperti journaling ya Mbak Selvi. Nah, misalnya kayak saya pasti ditolak atau orang lain akan mengejek saya, itu bisa Mbak Selvi curahkan di situ.
agar Mbak Selvi bisa merasa lega? Oh ya Mbak, selain pakai cara yang nulis di buku atau di kertas itu tadi, ada cara lain nggak? Tentu ada ya Mbak Selvi. Bisa melakukan afirmasi positif kepada diri Mbak Selvi sendiri setiap pagi setelah bangun tidur, seperti mengungkapkan, saya berharga, saya pantas untuk diterima, saya akan menjadi lebih baik lagi. Baik Mbak, saya akan mencoba belajar itu tadi. Saya juga berharap saya bisa merubah pikiran saya itu tadi, biar nggak selalu berpikir yang negatif. Baik Mbak Selvi, mungkin juga bisa dilakukan menggunakan tantangan kecil dengan cara mencoba untuk menyapa orang-orang baru, walaupun cuma 1 atau 2 setiap harinya, tapi boleh dicoba ya Mbak Selvi. Ya Mbak, saya juga akan mencoba saya akan mencoba cara itu. Baik, yang penting Mbak Selvi berani untuk mencoba ya. Misalkan ini pertanyaan sederhana ke teman kuliah atau teman bertemu di jalan, itu bisa dilakukan. Ya Mbak, saya akan mencobanya. Jadi hari ini kita sudah melihat bahwa rasa tidak percaya diri dalam diri Mbak Selvi tersebut dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan juga pikiran-pikiran negatif dalam diri Mbak Selvi. Tapi pengalaman tersebut tidak menentukan siapa diri Mbak Selvi sekarang ya. Ya Mbak, saya sadar bahwa selama ini saya terlalu percaya terhadap pikiran-pikiran negatif yang menghantui saya. Dan Mbak Selvi, saya memiliki tugas untuk Mbak Selvi untuk 1 minggu ke depan ya. Dan Mbak Selvi harus menuliskan pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepala Mbak Selvi, pikiran Mbak Selvi, dan juga melakukan afirmasi positif setiap paginya, dan juga menyapa orang-orang baru, berinteraksi dengan 1 orang minimal lah ya, 1 hari. Baik Mbak, saya akan mencoba tugas itu selama 1 minggu depan. Nanti kita lihat di sesi berikutnya Mbak Selvi perkembangan dalam diri Mbak Selvi apakah lebih baik atau bagaimana bisa diungkapkan di sesi kita minggu depan. Ya Mbak, nanti saya akan mencobanya. Nah Mbak Selvi, sebelum saya tutup sesi konseling kita hari ini, saya ingin bertanya kepada Mbak Selvi bagaimana perasaan Mbak Selvi setelah menceritakan semua ungkapan Mbak Selvi kepada saya hari ini. Iya Mbak, saya sudah merasa sedikit lebih lega dan saya juga merasa kayak saya punya tempat buat menceritakan apa yang saya rasakan tanpa saya harus merasa takut. Baik Mbak Selvi, saya senang mendengarnya ya, dan juga saya sangat berterima kasih kepada Mbak Selvi karena telah menceritakan hal yang mungkin sulit untuk diceritakan ya Mbak Selvi. Iya, saya juga berterima kasih kepada Mbak karena telah mau mendengarkan cerita saya dari Baik Mbak Selvi, ini saya tunggu untuk perkembangannya pada sesi kita minggu depan ya Mbak Selvi. Saya ucapkan terima kasih